9 Sutra Matahari Part 350. Bersama suara serak, cerita kultivasi fiksi dilanjut. Kekuatan keseluruhan dari Guardian Camp sungguh kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak cukup kuat untuk melawannya. Ye Tianfei terus membaca ingatan para dewa sejati itu, sedikit mengernyit, lalu berbicara. Jangankan markas besar Guardian Camp, bahkan cabang-cabang Guardian Camp di 8 fragmen kehampaan, aku tidak bisa menghadapinya. Sejauh ini, aku hanya bisa menghadapi Guardian Camp terlemah dari kekosongan ke-8. Karena ketiga dewa sejati semuanya berasal dari markas besar, mereka tidak hanya tahu situasi markas besar, tetapi juga situasi setiap cabang Guardian Camp di 8 fragmen kehampaan. Tetapi tidak peduli seberapa kuat Guardian Camp secara keseluruhan, suatu hari aku akan secara pribadi menghancurkan kekuatan jahat ini. Hanya dengan cara ini kekosongan ke-8 dapat memiliki hari yang damai. Aku tidak akan membiarkan kekosongan ke-8 berada di bawah ancaman Guardian Camp selamanya. Ye Tianfei melanjutkan, tatapan matanya tegas. Salah satu alasan penting mengapa Ye Tianfei memilih untuk melawan kubu Guardian adalah demi kedamaian Void ke-8. Bagi Ye Tianfei, Void ke-8 adalah kampung halamannya, dan ada banyak dunia dan orang yang dia sayangi di sini. Saya menduga bahwa orang tadi telah mengirim situasi di sini kembali ke markas sebelum dia meledakkan dirinya sendiri. Hun Lao tiba-tiba berkata, itu mungkin. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Lord Wu tadi adalah inkarnasi dewa. Sebelum dia meledakkan dirinya sendiri, dia mungkin telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mengirim situasi Void ke-8 kembali ke markas besar Camp Guardian. Jika markas besar Camp Guardian mengetahui situasi di sini, mereka pasti akan mengirim master yang lebih kuat untuk segera mengatasinya. Tuan Ye, jangan khawatir, orang tadi telah jatuh ke tanganku. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian Ye Tianfei melihat seorang lelaki tua berjalan masuk dari luar. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena dia telah mengatur sejumlah besar susunan dan formasi tanah di sekitar istana di luar, dan lelaki tua ini benar-benar masuk tanpa dia sadari, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Setelah lelaki tua itu masuk, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah sosok muncul di depan Ye Tianfei. Itu adalah Tuan Wu yang baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun orang ini telah menghancurkan dirinya sendiri, pecahan-pecahan badan jiwanya telah disusun kembali di luar setelah melarikan diri dari sini, dan aku baru saja memblokirnya. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Jadi begitulah masalahnya. Ye Tianfei sedikit terkejut. Tampaknya cara para dewa memang jauh lebih canggih. Aku baru saja melihat badan jiwa orang ini hancur berkeping-keping, dan itu masih dapat disusun kembali. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Ye, meskipun orang ini hanya klon jiwa, energi jiwa yang dimilikinya sangat bagus, karena dia adalah klon jiwa dewa, dan mengandung sejumlah energi jiwa dewa. Jika Anda ingin memurnikannya, saya dapat membantu. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu saya akan merepotkan Anda, senior. Ye Tianfei berkata segera setelah mendengar ini. Tentu saja bagus untuk dapat memurnikan energi jiwa dewa. Apa asal-usul Anda? Mengapa Anda ingin menyerang orang-orang di kamp pelindung kita? Tuan Wu terkejut dan marah, dan berteriak keras. Sebelumnya dia telah menghancurkan dirinya sendiri di depan Ye Tianfei di istana ini, dan kemudian diam-diam mengatur ulang di luar. Dia telah berencana untuk melarikan diri kembali ke markas, tetapi dia ditangkap oleh orang tua ini lagi. Anda harus tahu kekuatan kamp pelindung kita. Apakah Anda sudah memikirkan konsekuensi memilih untuk menjadi musuh kamp pelindung kita? Tuan Wu berbicara lagi, dengan rasa ancaman yang kuat. Saya akan menekannya sekarang, dan kemudian Tuan Ye dapat dengan mudah memurnikannya. Orang tua itu mengabaikan Tuan Wu dan berkata kepada Ye Tianfei. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Ye Tianfei berkata dengan hormat. Orang tua itu menunjuk jarinya, dan energi yang kuat langsung lahir, menekan Tuan Wu. Ye Tianfei tidak ragu-ragu dan segera mulai memurnikan Tuan Wu. Nak, jika kamu berani menghancurkan klonku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tuan Wu sangat marah dan meraung pada Ye Tianfei. Tapi Ye Tianfei mengabaikannya sama sekali. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei sepenuhnya memurnikan dan menyerap Tuan Wu dan mengubahnya menjadi energinya sendiri.
Apakah ini energi badan jiwa tingkat dewa? Dibandingkan dengan badan jiwa dewa virtual, kualitasnya memang sangat bagus. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Tuan Ye, kekuatan kubu Guardian memang sangat kuat, tetapi Anda tidak perlu khawatir, kami adalah pendukung kuat Anda. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Senior, bolehkah saya tahu identitas Anda? Apakah Anda memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan kubu Guardian seperti saya? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu akan tahu identitas kami di masa depan. Kami memang berseteru dengan Kam Pelindung, dan kami tidak tahan dengan apa yang dilakukan Kam Pelindung. Begini saja, kita semua adalah bagian dari Laut Kekosongan Kekacauan, dan Kam Pelindung adalah momok bagi Laut Kekosongan Kekacauan. Mereka adalah musuh bersama kita. Mengenai hal-hal lainnya, kamu akan perlahan-lahan mengetahuinya di masa depan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Untungnya, Tuan Wu itu dapat mengatur ulang. Jika dia dibiarkan melarikan diri kembali, aku khawatir markas besar Kam Pelindung akan segera mengirim lebih banyak master yang lebih kuat. Untungnya, dia dihentikan. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata kepada Ye Tianfei dengan rasa terima kasih. Tidak, meskipun dia dihentikan dan disempurnakan olehku, dia hanyalah klon. Seiring berjalannya waktu, badan aslinya pasti akan mencurigakan, dan kemudian mereka mungkin mengirim orang ke kekosongan ke-8 untuk menyelidiki. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit serius. Memang, jika klon dewa dihancurkan, badan aslinya akan merasakannya cepat atau lambat, jadi markas besar Kam Penjaga pasti akan mengirim orang ke Void ke-8 untuk menyelidiki. Hun Lao mengangguk dan berbicara. Bahkan jika markas besar perkemahan pelindung mengirimkan dewa, kami memiliki cadangan. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata sambil tersenyum. Senior, saya khawatir perkemahan pelindung akan mengirim orang ke Void ke-8 untuk menyelidiki, dan mereka mungkin mengirim master yang lebih kuat saat itu. Ye Tianfei berkata kepada lelaki tua itu. Jangan khawatir, kami memiliki master di sini. Jangan lupa, Tuan Ye, kami berada dalam hubungan kerjasama dan tidak akan mengabaikannya. Lelaki tua itu tampaknya mengetahui kekhawatiran Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Itu hebat. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tuan Ye, kekuatanmu jauh lebih tinggi dari ranahmu. Saya pikir kamu dapat berkembang ke satu arah, yaitu, untuk berkultivasi menjadi Raja Dewa. Raja Dewa adalah orang yang kekuatannya jauh melampaui ranah, yang sangat cocok untukmu. Jika kamu ingin berkultivasi menjadi Raja Dewa, kamu harus memadatkan kultivasi hidupmu menjadi mahkota. Namun, terlalu sulit untuk berkultivasi menjadi Raja Dewa. Orang tua itu menatap Ye Tianfei dan tiba-tiba berkata, berkultivasilah untuk menjadi Raja Dewa. Ye Tianfei tak kuasa menahan perasaan terharu setelah mendengar perkataan orang tua itu. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara berkultivasi untuk menjadi Raja Dewa. Ye Tianfei langsung berkata, metode berkultivasi untuk menjadi Raja Dewa bukanlah rahasia, melainkan terus-menerus memurnikan dan memadatkan semua energi diri sendiri dan hukum-hukum Dao besar yang telah dipahami, dan memadatkannya menjadi sebuah mahkota. Jika berhasil, kau bisa menjadi Raja Dewa. Bentuk mahkotanya mungkin seperti ini. Orang tua itu tersenyum dan berbicara, lalu sebuah mahkota yang cemerlang muncul di depannya, mekar dengan cahaya ilahi yang bergulung-gulung. Bentuk mahkota akan berbeda-beda sesuai dengan hukum energi yang dikultivasikan seseorang, tetapi perbedaannya tidak akan terlalu besar. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Bagaimana, bukankah kedengarannya sederhana? Namun, terlalu sulit untuk benar-benar melakukannya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dewa tidak dapat memadatkan kultivasi kehidupan mereka menjadi mahkota. Faktanya, ada terlalu banyak dewa yang mencoba membudidayakan Raja Dewa, tetapi kebanyakan dari mereka riuntuh di tengah jalan kultivasi mereka sebelum mahkota dipadatkan menjadi bentuk, dan gagal. Biarkan saya memberi Anda sedikit pemahaman umum tentang membudidayakan Raja Dewa, dan Anda dapat mempelajarinya dengan saksama. Bakat Anda jauh lebih kuat daripada saat saya masih muda, dan mungkin Anda memiliki kesempatan untuk berkultivasi dan menjadi Raja Dewa. Orang tua itu berkata, dan pada saat yang sama ia mengirim pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa Ye Tianfei. Terima kasih, senior. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih. Sama-sama,
Kita semua berada di pihak yang sama. Bekerja keraslah. Aku optimis denganmu. Selain itu, kamu dapat melakukan apapun yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Lagi pula, untukmu sekarang, yang terpenting adalah mengalami lebih banyak dan dengan cepat meningkatkan ranah dan kekuatanmu. Kami sudah memiliki banyak master di Void ke-8. Selanjutnya, kami akan fokus pada pengembangan Camp Pemulih untuk menjadi kekuatan kami. Tentu saja, kami juga dapat membantumu mengembangkan pasukan aliansi. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, lalu dia berbalik dan melangkah dan menghilang. Terima kasih, senior. Ye Tianfei terkejut dan berkata dengan keras setelah mendengar kata-kata orang tua itu. Para master misterius ini dapat melindungi Void ke-8, yang tentu saja merupakan hal yang hebat bagi Ye Tianfei, sehingga Ye Tianfei tidak perlu khawatir. Kalau begitu, mari kita kembali ke Void ke-6. Kekuatanku di Void ke-6 belum benar-benar berkembang. Kali ini saat aku kembali ke Void ke-6, aku akan mengembangkan kekuatanku secara menyeluruh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian, berdasarkan Void ke-6 dan Void ke-8, aku akan terus berhadapan dengan kamp pelindung dari Void lain dan menghancurkan kekuatan kamp pelindung satu persatu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, kau bisa kembali ke Void ke-6 dan diam-diam mengubah semua dewa sejati dari kamp pelindung dan kekuatan musuh lainnya menjadi klonmu. Dengan cara ini, kekuatanmu di Void ke-6 tidak akan tertandingi. Kata ulat sutra naga bertanduk emas sambil tersenyum. Itulah yang kumaksud. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei meninggalkan markas besar perkemahan pelindung dan kembali ke markas besar perkemahan pelindung 3000 dunia. Ada sejumlah besar klon di markas besar perkemahan pelindung, yang setara dengan Ye Tianfei yang menjaganya secara pribadi, jadi badan asli Ye Tianfei tidak perlu peduli dengan markas besar perkemahan pelindung. Ye Tianfei mengumpulkan semua anggota tingkat tinggi dari pasukan aliansi, membuat pengaturan terperinci, dan kemudian meninggalkan sejumlah besar sumber kultivasi yang berharga. Kemudian dia meninggalkan 3000 dunia dan diam-diam datang ke lokasi altar teleportasi yang mengarah ke Void ke-6. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar bahan susunan dan mengatur sejumlah besar susunan dan susunan tanah di sekitar altar teleportasi ini. Hun Lao, Jin Jiao Longchan, Hu Miao, Huang Sang dan yang lainnya juga mengambil tindakan secara terpisah, dan membuat banyak pengaturan di sekitar altar bersama Ye Tianfei. Hun Lao pandai dalam susunan ruang angkasa, Jin Jiao Longchan pandai dalam pembatasan ruang angkasa, Hu Miao pandai dalam ilusi, dan Huang Sang pandai dalam berbagai susunan hantu. Dengan upaya bersama semua orang, ruang di sekitar altar menjadi aneh. Berbagai formasi dan larangan sepenuhnya menyembunyikan altar. Bahkan jika dewa sejati datang ke sini, akan sulit untuk menemukan altar. Setelah membuat beberapa pengaturan, Ye Tianfei menggunakan altar teleportasi untuk berteleportasi kembali ke kehampaan ke-6. Ye Tianfei pertama-tama kembali ke benua Xuanhuang. Ye Tianfei membawa total 30 anggota berpangkat tinggi dari pasukan aliansi kembali ke kehampaan ke-8. Ke-30 anggota berpangkat tinggi itu semuanya utuh, tanpa ada korban. Tuan Ye, selama kurun waktu ini, Camp Guardian telah mengendalikan banyak pasukan di kehampaan kita, dan beberapa pasukan telah dihancurkan karena mereka tidak mematuhi perintah Camp Guardian. Selain itu, Camp Guardian telah melacak keberadaan pasukan aliansi kita dan telah menawarkan hadiah besar di kehampaan. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk kepada pasukan aliansi kita atau membunuh anggota pasukan aliansi kita dapat memperoleh hadiah besar. Sekarang di kehampaan ke-6, ada orang di mana-mana yang melacak keberadaan pasukan aliansi kita. Di aula pertemuan tentara aliansi benua Xuanhuang, setelah Ye Tianfei kembali, sejumlah besar anggota inti tingkat tinggi tentara aliansi berkumpul di sini, dan Penatuaki melangkah maju untuk melaporkan kepada Ye Tianfei tentang berbagai situasi di kekosongan ke-6 selama periode ini. Selain kamp penjaga, ada banyak pasukan lain yang juga melacak keberadaan tentara aliansi kita di mana-mana, seperti aula Mahiat Yin. Kata Penatuaki. Juga, karena tekanan terus-menerus dari kubu Guardian, banyak kekuatan di Six Void kini semakin berkonflik dengan kubu Guardian. Misalnya, Sekte Lingqiao telah terang-terangan menjadi musuh kubu Guardian, dan kedua belah pihak telah bertempur beberapa kali. Untuk saat ini, kubu Guardian masih lebih kuat, dan Sekte Lingqiao telah banyak menderita. Namun, ada juga banyak kekuatan besar lainnya yang diam-diam mengirim orang untuk mendukung Sekte Lingqiao,
yang setara dengan terang-terangan menjadi musuh kubu Guardian. Jadi sekarang Six Void setara dengan terbagi menjadi dua faksi, satu faksi dipimpin oleh kubu Guardian, dan faksi lainnya dipimpin oleh Sekte Ling Qiao dan kekuatan lainnya. Konflik antara kedua faksi ini menjadi semakin sengit, dan diperkirakan tidak akan lama lagi sebelum perang terbuka pecah. Tetua Qi melanjutkan, Tuan Muda Ye, orang dalam yang Anda atur di kubu Guardian mengirim kembali pesan bahwa kubu Guardian sedang mempercepat tindakannya untuk sepenuhnya mengendalikan Six Void. Tujuan kubu Guardian adalah untuk meninggalkan hanya kubu Guardian di Six Void. Tetua Qi berkata lagi, kubu pelindung benar-benar ambisius. Setelah mendengar kata-kata Tetua Qi, banyak pejabat tinggi mengumpat. Ada situasi lain, yaitu, Aula Mahiyat Yin telah membantai setidaknya 5 atau 6 kelompok dunia selama periode ini. Hampir semua makhluk di kelompok dunia itu dibunuh dan diubah menjadi Mahiyat, lalu semua Mahiyat dibawa pergi oleh Aula Mahiyat Yin. Kemudian Tetua Qi melaporkan kepada Ye Tianfei beberapa hal lain di Void ke-6. Karena kubu pelindung ingin mempercepat tindakannya di Void ke-6 dan ingin mengendalikan kekosongan ini, maka kita juga harus mempercepat tindakan kita. Setelah mendengarkan laporan Tetua Qi, Ye Tianfei perlahan berbicara. Tuan Muda Ye, apakah pasukan aliansi kita akan mengambil tindakan? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para pejabat tinggi pasukan aliansi yang berdiri di sekitar semuanya menjadi segar kembali. Selama periode ini, pasukan aliansi diburu di mana-mana di Void ke-6, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di benua Xuan Huang dan tidak berani keluar. Para pejabat tinggi pasukan aliansi ini telah lama dipenuhi amarah, dan sekarang kekuatan keseluruhan pasukan aliansi telah menjadi semakin kuat. Para pejabat tinggi pasukan aliansi ini telah lama ingin bertarung dengan baik dengan kubu Guardian. Tidak ada kegiatan untuk saat ini. Untuk periode waktu berikutnya, semua orang masih harus tinggal di markas dan menghabiskan seluruh waktu dan energi mereka untuk berkultivasi guna meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Jangan meremehkan kubu Guardian. Kekuatan keseluruhan kubu Guardian lebih kuat dari yang kita bayangkan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Kemudian Ye Tianfei meninggalkan 10 klon di benua Xuan Huang, yang bertanggung jawab untuk memurnikan pil. Pil yang dimurnikan ini terutama dipasok ke pasukan aliansi. Semua anggota pasukan aliansi yang akan menerobos dapat mendatangi klon Ye Tianfei dan meminta pil yang sesuai. Klon Ye Tianfei ini tidak terpisah dari badan utama, tetapi dari dewa sejati yang telah ditaklukkan sebelumnya. Klon tingkat dewa sejati ini memiliki badan jiwa yang lengkap, energi jiwa yang baik, dan alam serta kekuatan yang baik. Biarkan klon-klon ini memurnikan pil dalam hal kecepatan dan kualitas. Badan utama Ye Tianfei diam-diam meninggalkan benua Xuan Huang, lalu pergi ke kehampaan ke-6 untuk menemukan dewa-dewa sejati dari pasukan musuh, memurnikan badan jiwa semua dewa-dewa sejati ini, lalu mengubahnya menjadi klon-klonnya sendiri. Dewa-dewa sejati dari kamp pelindung, Istana Yinxi, Grup Qiu Feng, Sekte Tianhai, Sekte Heixuan, Xifang Lou, dan pasukan lainnya semuanya menjadi target tindakan Ye Tianfei. Lambat laun, jumlah klon yang ditundukkan Ye Tianfei meningkat. Karena orang-orang dari pasukan ini secara terbuka beroperasi di mana-mana di kekosongan ke-6, mereka sangat mudah ditemukan. Ye Tianfei tidak hanya menundukkan semakin banyak klon, tetapi juga mengendalikan banyak sub-pangkalan dari pasukan-pasukan ini. Semua dewa sejati dan dewa virtual di sub-pangkalan yang dikendalikan oleh Ye Tianfei ini menjadi klon-klon Ye Tianfei, dan semua kekayaan yang terkumpul di sub-pangkalan ini juga menjadi kekayaan Ye Tianfei. Sejauh ini, setengah dari sub-base Guardian Camp di Void ke-8 telah jatuh ke tanganku. Di sebuah kelompok dunia bernama Tianyu World Group, Ye Tianfei mengambil alih sub-base Guardian Camp di kelompok dunia ini dan berkata sambil tersenyum. Tidak hanya Guardian Camp, tetapi hampir setengah dari sub-base Qiu Feng Group telah dikendalikan olehmu. Kata Hun Lao, ya, banyak cabang kelompok angin musim gugur telah jatuh ke tanganku. Ye Tianfei mengangguk. Aku memperkirakan klon milikmu di tingkat dewa sejati saja seharusnya lebih dari 1000 sekarang, dan jika kau menambahkan tingkat dewa virtual, akan ada lebih banyak lagi. Kata Hun Lao, ya, lebih dari 1000. Klon milikku ada di seluruh Void ke-6. Sekarang, tidak peduli kelompok dunia mana yang aku kunjungi, mungkin ada klon milikku. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Sekarang Mahiyat-Mahiyat yang ada di tanganku dapat membentuk pasukan Mahiyat dalam skala besar.
kata Huang Sang sambil tersenyum. Selama periode ini, Ye Tianfei mengendalikan banyak cabang aula Mahiyat Yin, dan sebagian besar Mahiyat di cabang-cabang itu telah jatuh ke tangan Huang Sang, jadi jumlah Mahiyat yang dimiliki Huang Sang sekarang sangat menakjubkan. Setelah memiliki sejumlah besar Mahiyat, kultivasinya dalam jalan Mahiyat juga mulai meningkat pesat, karena bagi para kultivator Mahiyat adalah sumber daya kultivasi yang paling inti. Semakin banyak Mahiyat yang kau miliki, semakin cepat kau dapat mengolah jalan Mahiyat. Kultivasi Huang Sang dalam jalur Mahiyat sekarang lebih kuat daripada banyak master di aula Mahiyat Yin. Karena jumlah Mahiyat yang dimiliki Huang Sang jauh lebih banyak daripada kebanyakan dewa sejati di aula Mahiyat Yin. Huang tua, sekarang kamu berlatih kultivasi Mahiyat dan hantu. Aku ingin tahu seberapa tinggi kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Huang Sang bukan hanya seorang kultivator hantu, tetapi juga seorang kultivator Mahiyat. Bahkan Ye Tianfei tidak dapat menebak seberapa tinggi kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kekuatan tempurku saat ini mungkin tidak sebanding denganmu, tetapi dewa sejati yang sempurna rata-rata mungkin bukan lawanku. Huang Sang berpikir sejenak, lalu berkata, dan dalam pertempuran, aku hanya perlu melepaskan pasukan Mahiyatku, dan aku tidak perlu melakukannya sendiri untuk dengan mudah menghadapi dewa sejati rata-rata. Huang Sang berkata lagi, jadi, kekuatan tempurmu saat ini telah mencapai tingkat dewa sejati yang sempurna. Jika kamu meningkatkannya di masa depan, itu akan menjadi tingkat dewa surgawi. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kurasa aku akan segera mengalami terobosan garis keturunan. Ulat Sutra Naga bertanduk emas tiba-tiba berkata. Selama periode ini, Ye Tianfei mengendalikan sejumlah besar sub-pangkalan dari pasukan musuh tersebut dan memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi. Selama Ulat Sutra Naga bertanduk emas melihat sumber daya kultivasi yang cocok untuknya, dia akan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, jumlah sumber daya kultivasi yang diperoleh Ulat Sutra Naga bertanduk emas selama periode ini sangat banyak. Setelah memurnikan sumber daya kultivasi tersebut, dia akhirnya akan mengantarkan terobosan garis keturunan lainnya. Guru, saya pikir saya mungkin juga memiliki terobosan garis keturunan. Hu Miao juga berkata, selama periode ini, Hu Miao juga memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi yang cukup. Ulat Sutra Naga bertanduk emas dan Hu Miao keduanya adalah binatang purba, dan garis keturunan mereka jauh lebih maju daripada makhluk biasa. Selama mereka memiliki sumber daya kultivasi yang cukup dan tingkat tinggi, mereka dapat menembus garis keturunan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah ramuan yang saya sempurnakan untuk kalian berdua, kalian dapat menggunakannya. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah ramuan dan mengirimkannya kepada Ulat Sutra Naga bertanduk emas dan Hu Miao. Tuan, saya akan pergi untuk mundur dan berlatih sekarang, dan berusaha untuk menembus garis keturunan saya sesegera mungkin dan menjadi lebih kuat, sehingga saya dapat lebih membantu Anda, Tuan. Hu Miao berkata setelah mendapatkan ramuan itu. Kemudian dia kembali ke Menara Hantu dan berlatih dalam pengasingan. Saya juga ingin berlatih dalam pengasingan dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Setelah mendapatkan ramuan itu, Ulat Sutra Naga bertanduk emas memilih untuk segera memasuki Menara Hantu dan mulai berlatih dalam pengasingan. Tuan Hun, bagaimana kekuatan Anda? Apakah sudah meningkat? Ye Tianfei bertanya kepada Tuan Hun. Wilayah dan kekuatan saya tidak dapat diburu-buru, karena darah ras saya terlalu mulia dan terlalu langka, jadi waktu dan sumber daya latihan yang dibutuhkan bagi saya untuk menerobos alam dan meningkatkan kekuatan saya jauh lebih banyak daripada mereka. Saya hanya bisa menunggu waktu dengan perlahan. Tuan Hun menjawab, memang, darah klan pohon dunia kekacauan Anda terlalu mulia dan terlalu langka. Ye Tianfei mengangguk, menarik sekali. Kam Pelindung akan mengirim pasukan besar untuk menghadapi Sekte Ling Qiao lagi. Mereka juga telah menarik pasukan dari kelompok dunia Longniu. Kalau begitu, aku akan pergi dan melihatnya. Ye Tianfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari klonnya dan tidak bisa menahan tawa. Oh, apakah Kam Pelindung dan Sekte Ling Qiao akan berperang lagi? Kalau begitu, mari kita pergi dan ikut bersenang-senang. Tuan Hun juga berkata sambil tersenyum. Musuh dari musuhku adalah temanku. Ambil kesempatan ini untuk mengalahkan Ling Xiaozong. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, segera,
Sejumlah besar orang dari sub pangkalan kamp pelindung di kelompok dunia Tianyu berjalan keluar dengan gagah berani dan memasuki kehampaan, lalu bergegas ke lokasi di mana kamp pelindung dan Ling Xiaozong bersiap untuk berperang. Pada saat yang sama, di markas besar kamp pelindung kekosongan ke-6, di sebuah istana kuno, seorang penyihir tua berjubah longgar duduk di depan altar dengan wajah muram. Fungsi utama altar ini adalah untuk membantu dalam deduksi. Mengapa aku selalu merasa bahwa perkemahan penjaga kekosongan ke-6 kita tampaknya telah jatuh ke dalam semacam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, perasaan ini telah menghantuiku. Tampaknya sesuatu yang sangat buruk telah terjadi pada perkemahan penjaga kita. Apa yang sedang terjadi? Penyihir tua itu berkata perlahan. Dan aku menangkap sosok dan napas orang itu lagi selama deduksi. Mungkinkah itu berhubungan dengan orang itu lagi? Yang lebih aneh lagi adalah aku selalu merasa orang itu akan bergabung dengan perkemahan penjaga kita. Perasaan ini terlalu aneh. Apa yang terjadi? Penyihir tua itu mengerutkan kening dan bingung. Pada saat yang sama, di lokasi lain dari kekosongan ke-6. Sepertinya aku telah melacak aura orang itu, dan aura itu menunjuk ke markas klan iblis bumi, benua Xuan Huang. Mungkinkah rekan sesukuku telah mengintai di markas klan iblis bumi? Baiklah, aku akan pergi ke klan iblis bumi untuk melihatnya sekarang. Seorang pemuda melihat ke arah markas klan iblis bumi, benua Xuan Huang, dan berkata sambil mensibir. Bersambung.